Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Nurulaki dengan NIM 240701600030. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna hidup yang berpengaruh pada masa dewasa akhir. Nah, selanjutnya di sini ada makna hidup. Makna hidup adalah konsep yang merujuk pada tujuan, arti, atau nilai yang dirasakan seseorang dalam keberadaannya. Ini adalah pemahaman tentang mengapa kita hidup dan apa yang membuat hidup kita penting atau bermakna. Makna hidup seringkali berkaitan dengan perasaan memiliki tujuan, kontribusi, hubungan, dan pengalaman yang memberi nilai pada kehidupan seseorang. Jadi intinya makna hidup itu adalah tujuan, nilai, dan arti yang dirasakan seseorang dalam hidupnya. Nah, makna hidup ini membantu individu memahami keberadaan dan perannya di dunia sebagai sumber motivasi dan ketenangan batin bagi individu. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir atau yang sering kita sebut sebagai masa lansia biasanya dimulai sekitar usia 60 tahun hingga akhir hayat. Pada periode ini, individu mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan, seperti penurunan kekuasaan fisik, daya ingat, dan perubahan peran sosial. Kemudian ada makna hidup pada masa dewasa akhir. Yang pertama itu ada refleksi dan evaluasi hidup. Di sini individu dewasa akhirnya melakukan peninjauan kembali terhadap perjalanan hidupnya dengan mengintegrasikan pengalaman masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalan. Nah, itu semua itu akan menjadi sebuah narasi yang bermakna bagi kehidupan individu tersebut. Proses ini membantu mereka menerima hidup secara utuh dan menemukan kedamaian batin. Kemudian ada tahap integritas versus keputusasaan. Nah, tahap ini diambil dari teorinya Erik Erikson. Pada tahap ini, individu berusaha mencapai integritas ego dengan menerima seluruh perjalanan hidupnya. Jika berhasil, mereka akan merasa puas dan siap menghadapi kematian dengan tenang. Namun sebaliknya, kegagalan dalam menerima hidup dapat menimbulkan keputusasaan, rasa tidak berguna, dan ketakutan menghadapi kematian. Kemudian ada peningkatan keagamaan dan spiritualitas. Pada masa dewasa akhir sering diwarnai peningkatan religiusitas dan pencarian makna spiritual sebagai persiapan menghadapi kematian. Hal ini dapat memberikan ketenangan dan rasa tujuan yang lebih mendalam pada hidupnya. Kemudian ada mewariskan warisan dan nilai. Nah, pada tahap ini individu merasa penting untuk meninggalkan sesuatu yang berarti bagi generasi berikutnya, baik berupa nilai, kebijaksanaan, maupun kontribusi sosial yang memperkuat rasa keberlanjutan dan makna hidup. Kemudian ada pengaruh makna hidup terhadap kesejahteraan dewasa akhir. Yang pertama ada kesejahteraan psikologis. Nah, dalam pengaruh ini, individu yang mampu menemukan makna hidup cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, mengurangi resiko depresi dan keputusasaan. Mereka menikmati masa tua dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Kemudian yang kedua ada penyesuaian terhadap perubahan. Dalam pengaruh ini, makna hidup yang kuat membantu lansia menyesuaikan diri dengan penurunan fisik, perubahan peran sosial, misalnya pensiun, dan kehilangan orang terdekat. Hal ini meningkatkan kemampuan adaptasi dan mengurangi stres bagi lansia tersebut. Kemudian ada produktivitas dan keterlibatan sosial. Dalam hal ini, rasa makna hidup mendorong lansia untuk tetap aktif secara sosial dan produktif, yang berdampak positif pada harga diri dan kualitas hidup mereka. Kemudian ada cara mencapai makna hidup di masa dewasa akhir. Yang pertama ada tetap produktif dalam peran sosial. Kemudian yang kedua ada menjaga kesehatan fisik dan mental, seperti makan makanan yang sehat dan menjalin hubungan yang sehat. Kemudian ada melakukan aktivitas yang bermakna seperti olahraga dan melakukan hobi. Kemudian ada mempertahankan hubungan sosial yang positif. Dan yang terakhir ada selalu bersyukur atas pengalaman hidup yang telah dilalui.
Kemudian ada hambatan dalam mencapai makna hidup pada dewasa akhir. Yang pertama ada stereotip negatif tentang usia lanjut yang dapat menimbulkan perasaan inferior dan tidak berdaya. Stereotip ini adalah persepsi seseorang yang tidak akurat terhadap suatu kelompok. Kemudian ada penurunan fisik dan kognitif yang membatasi aktivitas dan interaksi sosial. Kemudian ada kesulitan menerima perubahan gaya hidup dan kehilangan peran produktif. Kemudian ada resiko depresi dan keputusasaan jika makna hidup tidak ditemukan atau hilang. Kemudian di sini ada studi kasus yang menceritakan tentang seorang pensiunan berusia 68 tahun yang bernama Pak Budi. Awalnya ia merasa kehilangan tujuan hidup dan menarik diri dari lingkungan sosial. Ia mengalami kecemasan menghadapi kematian dan penurunan kesehatan fisik. Namun, setelah bergabung dengan komunitas lansia dan kegiatan keagamaan, Pak Budi mulai menemukan makna hidup baru. Ia merasa damai, menerima dirinya, dan aktif kembali secara sosial. Kasus ini menggambarkan bagaimana makna hidup dan integritas ego membantu lansia menghadapi masa tua dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu makna hidup sangat berpengaruh pada masa dewasa akhir, khususnya dalam tahap integrity versus despair, menurut Erik Erikson. Mereka yang mencapai refleksi hidup, pencapaian integritas ego, peningkatan spiritualitas, dan keterlibatan sosial, nah individu dewasa akhir ini dapat menjalani masa tuanya dengan penuh kepuasan dan ketenangan. Namun sebaliknya, ketidakmampuan menemukan makna hidup tadi dapat menimbulkan keputusasaan dan masalah psikologis yang serius. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.